Oke, sahabat semua, terima kasih. Kebanyakan manusia iri dengki itu selalu ada. Tidak hanya aparat, pejabat, bahkan sampai ke rakyat biasa, itu pasti ada yang namanya iri dengki. Itu pasti ada. Salah satunya yakni Ray Suryo dan kawan-kawan yang selalu bergelut dari dulu hingga sekarang, tidak pernah selesai dalam berurusan dengan ijazah palsu yang selalu dikeluarkan, ya kan? Dari sini kita melihat apakah benar tuduhan Roy Suryo itu, apakah benar yang selalu dikeluarkan Roy Suryo kepada publik, ya kan? Insya Allah di sini kita nanti akan menunjukkan video biar teman-teman paham seperti apa. Insya Allah semoga teman-teman mau meringankan jari atau tangan untuk berkomentar, karena komentar panjenengan salah satu pembelajaran saya. Apabila saya baca satu persatu, itu menjadi pembelajaran saya juga, teman-teman ya. Silakan nanti setelah menonton masukkan kode komentar Anda di kolom komentar, ringankan jari Anda untuk membantu saya juga dalam belajar tentang video-video Roy Suryo ya. Gak usah banyak bicara, kita langsung saja ke TKP seperti apa video yang akan kita tonton bareng-bareng. Yuk, selamat menonton, kita close-kan seperti biasa ya. Kalau mau gentle, tuntut dengan pencemaran nama baik atau penghinaan, yang dimana Jokowi harus lapor sendiri. Dan ketika dia lapor sendiri, kita adu bukti. Benarkah dia punya ijazah asli? Yang itu kami berempat sudah kemudian memastikan bahwa ijazah yang selama ini dipublikasikannya, yang itu oleh kader salah satu partai itu terpublish dengan tulisan asli, itu memang asli atau palsu. Kalau kita lihat tadi ya, bagaimana ternyata Mas Roy ini tidak mempunyai ijazah pembanding dari Pak Jokowi. Angkatannya yang dikatakan tadi di situ adalah angkatan 79 ataupun angkatan 78. Artinya yang dia selalu ya mengagungkan bahwa dia mempunyai ijazah asli, ijazah Pak Jokowi itu palsu. Itulah kebohongan yang selalu diputarbalikkan di setiap waktu. Dan kalau kita lihat, ini adalah pengalihan isu terhadap Dumatno yang dikatakan di fotonya Pak Jokowi. Terang benderang saya bertemu dengan Pak Dumatno Budi Utomo, yang alhamdulillah dia adalah sahabat saya dan mengatakan itu adalah fitnah buat saya karena anak saya adalah perempuan, bukan yang diceritakan, diskenariokan drama ini untuk mengalihkan isu itu. Kalau itu divonis oleh pengadilan, ternyata mereka bersalah, saya akan meminta kepada pengadilan yang mulia, majelis hakim, untuk diringankan seringan-ringannya vonis tersebut. Oh, itu ada statement itu ada? Ada. Dan bukan hanya saya saja, banyak dengan teman-teman dari relawan lain. Maksudnya apa? Itulah jiwa humanis beliau. Tidak ingin melihat masalah-masalah ini gitu loh. Itulah yang menjadi buat kami adalah apapun keputusan Pak Jokowi melalui mediasi, melalui restoratif, kita serahkan kepada beliau. Dan kita samina wa ta'ala. Jokowi siap memaafkan tersangka polemik ijazah. Namun 3 nama ini tetap bakal dibawa ke pengadilan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyatakan siap memaafkan sebagian pihak dalam polemik tudingan ijazah palsu. Namun, 3 orang tetap akan dibawa ke pengadilan. Mereka dinilai bersikap ekstrim dan terus menyerang, meski hasil penyelidikan kepolisian telah menyatakan ijazah Jokowi asli. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum Bara JP, Willem Frans Ansanai, usai bertemu Jokowi di Solo, Jumat, 19 Desember 2025. Dari sekitar 12 nama yang dilaporkan, tidak semuanya dilanjutkan ke proses hukum.
Jokowi disebut memilih jalan pemaafan, namun tetap mendukung penegakan hukum bagi tindakan yang melampaui batas. Langkah ini dinilai sebagai bentuk kedewasaan politik, sekaligus penegasan bahwa hukum tetap berjalan. Kesimpulannya, memaafkan adalah pilihan, menegakkan hukum adalah kewajiban. Wajib hukumnya untuk memenjarakan para pendusta. Menurutmu nih, siapa sih 3 nama itu? Bagi tahu saya di komentar ya. Dan apakah menurutmu langkah Pak Jokowi ini sudah tepat? Mari diskusi. Saya mau bilang, kenapa Anda sekarang tersangka? Karena pertama ya, mens reanya dapat, niat jahatnya dapat. Yang kedua, actus reus. Tindakan kejahatannya sudah terjadi, yaitu fitnah dan kebohongan. Termasuk malam ini, bohong-bohong 100%. Lah ini Ya, bohong, itu tindakan, sudah tindakan actus reus namanya dalam hukum. Bohong. Nah, kalau Arsul Sani, nggak ada motif orang nuduh untuk maksud jahat. Nggak ada. Mempertanyakan murni. Anda ada niat politik di balik ini. Jadi saya bilang ini. Kalau Anda mau menjatuhkan Jokowi di 2029 ya, misalnya mau orientasinya orientasi politik, Anda salah besar. Semakin dihina Jokowi, semakin kekuatan rakyat itu ada di belakang Jokowi. Oke. Ngapain Jadi Jokowi? siapapun Nggak usah dengan dihina, udah terhina pihak dia. dari kasus-kasus ini salah kalkulasi politiknya. Baik. Salah besar kalau Oke. ada orang di belakang Itulah. itu. Jadi Dan biarkan mereka melihat sendiri siapa sebenarnya yang sedang main drama di panggung demokrasi. Lucunya, setiap kali dikritik, selalu ada pembelaan klasik. Saya cuma menyuarakan kebenaran. Padahal yang disuarakan bukan kebenaran, tapi kebencian yang dikemas rapi, dilapisi jargon intelektual. Mengenai tuduhan ijazah palsu itu udah jelas, sudah terbantahkan di Barreskrim. Buat Roy Suryo CS dan gerombolannya udah stop lah, bikin capek Indonesia aja. Masyarakat Indonesia ini udah pinter semua sekarang, sudah jelas, sudah gamblang, nggak perlu lagi lah harus uji ini, uji itu, uji karbon. Ya, kalau mau ditanya, datanglah ke sana ke percetakannya, datanglah ke UGM, kan udah jelas juga. Lalu apa lagi yang mau dicari? Tahu? Ya. Jadi kalau mengatasnamakan masyarakat Indonesia yang mana? Ya, coba cek dulu dong. Ya. Jadi besok gua akan melayangkan laporan juga buat Roy Suryo CS, Rismon Sianipar. Ya. Kita mau cek juga kalau ijazahnya itu asli atau enggak ya. Karena dugaan gua ijazahnya juga palsu ya. Pakar telematika, pakar cocoknya sih nerawang bokep aja, udah bokep ya. Jadi nggak perlu lagi lah terlalu jauh ke sana ya. Jahat Anda, jahat anjing, jahat Anda tuh jahat, brengsek, jahat Anda. Sekarang saya baru sadar kenapa Roy Suryo kemarin tidak mau gelar perkara khusus itu dibuka secara umum. Ya ternyata buat digoreng-goreng hasilnya, supaya pendukungnya itu semakin percaya sama dia, karena mereka tidak melihat. Astagfirullahaladzim, Roy Suryo. Memang Roy Suryo cerdas. Dia ini sebenarnya tidak mencari kebenaran, dia sedang mencari pembenaran. Dah, itu aja. Oke, jawaban tegas saja. Kalau memang hasil persidangan menyatakan ijazah Jokowi asli, cukup? Kita tidak ada masalah kalau itu. Dan semua sudah pikir, iya, kita akan bertarung di situ. Kan ada tingkat PN, ada tingkat PT, ada tingkat MA, ada PK. Itu akan digunakan saluran itu semua. Karena memang undang-undang kan, Prof, yang menyuruh. Gitu. Saya kira nggak ada masalah soal itu. Cuman harapan saya, konflik ini memang harusnya disudahi. Dengan cara apa? Saya nggak ngerti juga mau ngomong apa. Baik, ikutin aja alur yang sekarang ada di jalan. Ya, Pak Prabowo lah. Bagaimana Pak Prabowo sebagai presiden itu? Oke, baik, terima kasih Pak Ajam. Pewalangan Roy Suryo dan kawan-kawan menyebar fitnah sudah tiba pada menjelang titik akhir. Lihat saja YouTube dan medsos. Dalam seminggu terakhir, hampir-hampir tidak ada konten yang membela Roy atau Rismon, Dr. Diva, dan para pembenci Jokowi lainnya. Mereka itu seperti tinggal menunggu nasib. Nampaknya dengan segera mereka akan diajukan ke pengadilan. Saya akan kutip saja judul-judul video yang tersaji di berbagai akun YouTube dalam beberapa hari terakhir ini. Saya sebut yang tersaji dalam 3 terakhir sajalah. Pada 29 September di kanal Zulfan Lindan Unpacking Indonesia hadir narasumber Inat Lim yang bilang, stop politisasi ijazah, hindari tampilan Roy Suryo
CS dari mata Anda. Di hari yang sama, ada video di kanal Yuda Media berjudul Pengumuman Tersangka Status Roy Suryo CS di Polda Metro naik. Pada 30 September, di akun publik menilai terdapat satu video berjudul Roy Suryo CS terisak tangis. Roy Suryo ngurusin ijazah kayak nggak ada kerjaan lain. Dan pada 1 Oktober pula, di akun publik menilai ada video berjudul Roy Suryo CS terancam diciduk. Para jenderal mendadak buru penuduh ijazah palsu Jokowi. Saya itu hanya mengutip potongan-potongan judul ya. Tapi dari sana saja Anda bisa bayangkan apa isinya. Roy, Rismond, dan Dr. Tifa betul-betul dikuliti. Dan memang tersaji jelas kemungkinan Roy dan kawan-kawan akan segera diadili. Alih-alih menjatuhkan nama Jokowi, Roy dan kawan-kawan kini dipermalukan baik oleh warganet maupun oleh fakta hukum. Lebih jauh saya ingin komentari sebuah video yang diunggah di kanal Sudut Pandang pada 30 September. Judulnya, Jadi Tersangka Hari Ini, Sentilan Farhad ke Roy Suryo dan kawan-kawan. Video itu bukan sekedar membantah isu ijazah palsu, tapi juga menelanjangi sikap para pembenci Jokowi. Di sana digambarkan Roy dan kawan-kawan hanya terlihat lantang di media sosial. Namun ketika dipanggil aparat hukum, mereka mendadak melempem dan mencari-cari alasan untuk menghindar. Si pembuat video menampilkan sejumlah contoh. Pada 3 Juli, Roy misalnya dipanggil polisi untuk pemeriksaan, tapi tidak hadir dengan dalih tidak menerima undangan resmi. Kuasa hukumnya pun membela, menyebut kliennya tidak bisa dianggap mangkir. Pada Agustus 2025, kejadian serupa terulang. Roy bersama sejumlah terlapor lain kembali absen dengan alasan ada agenda menyambut peringatan 17 Agustus. Lagi-lagi publik menilai itu hanyalah bentuk kepanikan menghadapi proses hukum. Rismond Sianipar juga tak jauh berbeda. Ia memang sempat memenuhi panggilan polisi dan diperiksa sebagai terlapor. Namun di kesempatan lain, ia juga mangkir atau menunda hadir dengan berbagai alasan. Begitu pula dengan Dr. Tifa, perempuan ini juga tidak hadir saat dipanggil polisi. Baru belakangan ia memenuhi pemeriksaan setelah publik ramai mencibirnya sebagai pengecut. Ya mereka memang penakut. Mereka mungkin masih bisa menghindar di masa-masa awal pemeriksaan. Tapi kini, ketiganya justru berhadapan dengan pasal berlapis yang ancamannya bukan main-main. Mereka dilaporkan oleh sejumlah relawan pendukung Jokowi atas tuduhan penyebaran berita bohong dan fitnah. Pasal yang menjeratnya pun cukup berat. Pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum, pasal 310 dan 311 KUHP mengenai pencemaran nama baik, hingga Undang-Undang ITE tentang penghinaan dan penyebaran hoax. Jika dihitung-hitung, ancaman hukuman mereka bisa lebih dari 10 tahun penjara. Wajar bila warganet ramai-ramai menyindir agar mereka segera menyiapkan mental. Bahkan ada yang menyarankan agar mereka mulai berpamitan pada keluarga, karena sebentar lagi bisa saja mengenakan baju oranye dan hidup di balik jeruji besi. Dalam video itu, Rismond sendiri kini disorot balik soal ijazahnya. Ijazah Rismond Sianipar dari Universitas Yamaguchi diduga palsu, berdasarkan beberapa perbedaan mencolok dengan ijazah asli lulusan universitas tersebut. Ahli digital forensik menemukan bahwa warna, jumlah stempel, huruf kanji, dan nomor ijazah Rismond berbeda dari standar resmi universitas tersebut. Transkrip nilai juga tidak sesuai standar Jepang. Orang yang menuding ijazah Jokowi palsu justru diragukan ijazahnya sendiri. Di video itu juga ditampilkan sosok Farhad Habas yang mendesak agar Roy, Rismond, dan Tifa segera ditetapkan sebagai tersangka. Farhad telah melaporkan Rismond beserta Roy dan lainnya ke Polda Metro Jaya atas tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah yang berkaitan dengan isu ijazah Jokowi. Farhad menyatakan bahwa semua bukti, termasuk pemeriksaan ahli IT, mendukung untuk segera melakukan penyidikan, memanggil saksi, menetapkan tersangka, dan melakukan penahanan jika perlu. Tak berhenti di situ, dalam video itu Roy juga diserang habis-habisan dan dirujak warganet. Kasus lama Roy, kasus Panji, diangkat kembali. Saat itu, Roy Suryo dituding membawa pulang ribuan barang milik negara, termasuk perabotan dapur, saat lengser dari Menpora. Gara-gara itulah dia sampai sekarang mendapat julukan Dewa Panji. Meski Roy membantah dan menyebut kasus itu sudah selesai pada 2019, tapi stigma Panji masih melekat dan selalu jadi bahan sindiran. Dalam video itu juga ditampilkan seorang warga dari NTT. Dia mengomentari teriakan Roy dan kawan-kawan yang minta Jokowi ditangkap. Pemuda itu membuat tantangan kepada Roy.
Menurutnya, jika mereka berani teriak tangkap Jokowi di medsos, seharusnya mereka juga berani melakukannya di dunia nyata. Ia menegaskan bahwa masyarakat Indonesia Timur sangat merasakan pembangunan di era Jokowi, dari Papua, NTT, Maluku, hingga pelosok Kalimantan. Karena itu mereka siap pasang badan membela Jokowi. Dan yang paling konyol adalah video terakhir yang menampilkan Roy dan kawan-kawan. Di video itu, Dr. Tifa sendiri sampai bilang kalau Jokowi hanya bisa dihancurkan oleh 3 orang gila, Roy Suryo, Rismon, dan dirinya sendiri. Pernyataan Dr. Tifa ini malah bikin warganet yakin kalau mereka bertiga benar-benar gila karena selalu menyebar kebohongan terkait ijazah Jokowi. Kebenaran soal ijazah Jokowi sebenarnya sudah final. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, tempat Jokowi kuliah sarjana, sudah menegaskan ijazah Jokowi asli. Tidak ada yang palsu, tidak ada manipulasi. Bareskrim Polri juga menutup kasus ini karena tidak ada bukti hukum yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi jelas, tuduhan ijazah palsu hanyalah kebohongan yang dipelihara dan terus digoreng. Kita tinggal menunggu kapan Roy dan para bestinya diajukan dan diadili di pengadilan. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat Indonesia bisa selamat. Oke sahabat semua, terima kasih. Gimana menurut Anda setelah menonton video tadi? Gimana? Silahkan masukkan di kolom komentar. Kesimpulan yang saya ambil atau yang saya tarik dari video tadi, nah, kesimpulan saja ya teman-teman ya, bahwasannya di sini hampir kecang-kecang ini ya, Roy Suryo dan kawan-kawan siap saja masuk bui ya, dan statusnya sudah jelas tersangka ya, tapi tersangka masih dalam tahap proses dulu, belum tersangka 100%. Kalau tersangka 100% pasti langsung diburu sama kepolisian dan ditangkap, masuk penjara, kan gitu. Jadi masih tersangka namun dalam proses. Dalam proses itu artinya apa? Belum sepenuhnya ya, kita nggak usah pungkiri, belum sepenuhnya. Karena kasus seperti ini sangat susah ditanggapi oleh kepolisian. Salah satunya dari beliau yang dituduh, yakni Jokowi, selalu bijaksana, dengan santai, dengan kalem, pokoknya mengikuti aturan daripada hukum atau pengadilan. Itu Pak Jokowi dan pengacara-pengacaranya. Dan di sini apabila kita menurut sendiri ya, ada iri kedengkian yang sangat-sangat membabi buta dari Roy Suryo ini dengan Pak Jokowi, sehingga terkesan, mohon maaf garis bawah, terkesan ini menghalalkan segala cara, menjadi narasinya untuk menuduh tuduhan itu bisa dibuktikan secara nyata. Itu buat Roy Suryo, buat dia maksudnya ya, menurut dia maksudnya. Menurut dia itu halal. Padahal menurut agama, apabila kita benar-benar memahami, kita ngomongin atau gibah ya, menuduh apalagi, itu udah dosa loh kawan. Apalagi yang sudah mendekati ke arah benar-benar fitnah, itu sangat-sangat luar biasa. Seakan-akan itu hadiahnya dari fitnah adalah memakan bangkai saudaranya sendiri. Bayangkan, itu namanya kan menghalalkan segala cara. Tidak peduli itu nanti pada akhirnya dapat hadiah atau dapat resiko di akhirat nanti akan makan bangkai. Tahu kawan bangkai seperti apa? Udah bau nggak enak. Udah bau nggak enak. Mau deket aja mual-mual, muntah-muntah, apalagi kita makan. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang dijauhkan oleh hal-hal yang tidak baik, dijauhkan dari hal-hal yang demikian, agar kita selalu berprasangka baik saja, karena prasangka kita ini menjadi hasil daripada kita. Apa yang kita tanam, maka itu yang kita tuai ya. Jadi berprasangka baik, insya Allah Allah akan
menurunkan kebaikan pula untuk kita. Tapi apabila menyerang terus seperti ini kayak Roy Suryo dan kawan-kawan, maka tinggal tunggu aja siksa di dunia atau siksa di akhirat. Itu aja. Terima kasih untuk semuanya. Sehat selalu, berkah barokah waktu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.